Mauidhah hasanah selanjutnya yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Syarif Tubagus Muhammad Anis Al-Azmashon. Pada beliau kami persilakan. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget sih nih di belakang tuh ya. Nggak kebagian kue apa kue udah habis? Ini pantes susah jawabnya, kekenyangan nih. Lagi ya, yang jawab salam saya insya Allah pulang dari sini hajatnya semua dikabul, amin. Suaminya makin soleh, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin wa hadratal mukarramat wal muhtaramat, para habaib, para asatid, para kiai, para ustadzat beserta hadirin wal hadirat seluruhnya yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala beserta diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Khusus guru-guru yang hadir, yang sengaja diundang ke tempat yang mulia ini, Abinal Mukarram, namanya ada nggak? Aku salah ntar ya. Geser dikit Neng, geser dikit ya. Yang pertama Abinal Mukarram wa Ustadzinal Mukarram Asy-Syarif Abuya Ki Haji Ahmad Tubagus Ahmad Al-Azmashon, yang insya Allah beliau sudah sampai di Depok, tinggal nunggu keretanya. Mudah-mudahan keretanya dalam keadaan kagak mogok sehingga sampai sini tepat waktu. Doain mudah-mudahan beliau Allah berikan kesehatan, panjang umur, berkah ilmunya buat kita, amin ya rabbal. Yang selanjutnya Abinal Mukarram Ayat Tubagus Mursadat Jamil, saya biasa manggil Abah nih.
Dan selanjutnya Abidal Mukarram Bapak Ki Haji Muhammad Islam, tulisannya nyangkut nih, nggak kelihatan. Al-Hakim, ya aku salah soalnya. Soalnya ada haknya nanti kalau nggak jelas Al-Hafiz. Guru kita yang telah menyampaikan ilmunya Al-Ustaz Ahmad Ali Albuni, juga yang tadi dalam keadaan sudah pulang. Nggak tahu, mudah-mudahan sih dia nggak sini sama nggak gede sama saya nyampe dia pulang ya. Mudah-mudahan beliau insya Allah akan ada acara lagi katanya. Ki Haji Tubagus Fahrul Muharram Al-Azamat Khan beserta yang diundang pula. Itu siapa namanya? Baca ini. Itu yang naik kacamata. Ya, bacain. Siapa namanya? Nah, mau cabai yang bacain. Beserta Umi Ustazah Roshidah, Umi Ustazah Daroja, dan para ustazat yang lainnya. Umi semua Bapak angkat tangan biar tinggi, doain guru-guru kita semuanya. Mereka semua Allah berikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, amin. Ini belakang guys, sentimen banget sama guru nih. Nggak doa, ayo angkat tangannya biar tinggi, biar dijabah. Mereka semua sehat, afiat, panjang umur, amin. Berkah ilmunya, amin. Allah berikan kesabaran, ketabahan, keistiqomahan, amin. Allah jadikan anak-anak mereka semua anak yang soleh dan solehah, amin. Rumah tangganya tambah sakinah, mawaddah, warahmah, amin. Dan mudah-mudahan hajat mereka Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Salam teristimewa untuk sahibil hajat, sahibil majlis, akhina al-mukarram Al-Ustaz Prabu Hermawan Al-Muhib. Itu beliau mami tawadu, padahal beliau dengan saya Tubagus Fahrul, dengan Abah Musrif Jamil, dengan Abah Tubagus Syarif Ahmad sama satu keluarga. Beliau mah dalam keadaan tawadu, belakangnya sama Al-Azamat Khan, cuma beliau mah tawadu nggak ngebuka. Hari ini saya buka sama dari satu jalur, yaitu Jadduna Mukarram Sultan Maulana Hasanuddin Banten Ibni Syekh Syarif Hidayatullah Ibni Syarif Abdullah Umdatuddin Ibni Syarif Ali Nurul Alam bla 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 sampai Sayyidina Muhajir Ilal Hindi Sayyid Abdul Malik Azamat Khan. Doain sahibil hajat, sahibil majlis, Allah berikan kesehatan, keafiatan, amin. Panjang umur, amin. Anak-anak yang ikut ngaji, yang dalam keadaan istiqomah ngaji, doain mudah-mudahan dengan berkah beliau dapat ilmu yang manfaat, amin. Ya mudah-mudahan beliau tambah dalam keadaan istiqomah dan sabarnya, amin. Hajatnya dikabul Allah subhanahu wa ta'ala. Ya mudah-mudahan majlisnya kobong saung zikir menjadi majlis yang manfaat untuk umat dan masyarakat, amin ya rabbal. Dan doakan sebagai penutup, mudah-mudahan Umi nanti kobongnya dalam keadaan masih dibangun, Allah berikan rezeki yang dalam keadaan min haitsu la yahtasib, sehingga menjadi kobong yang insya Allah harapan beliau lantainya lantai 7, amin ya rabbal. Kalau bisa mengalahin bintang 5, malah bisa ngalahin bintang 7 kalau bisa, amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan Umi semua yang dalam keadaan nitipin anak di tempat beliau menjadi bagian andil orang yang dapat saham akhirat dan dapat jariah dari anak-anak yang untuk ilmu dengan beliau, insya amin ya rabbal. Dan semua Umi dan juga Teteh dan semua bapak-bapak yang ada di sebelah kiri saya, tak terkecuali doa terus terpanjatkan teriringi, mudah-mudahan Umi semua sehat afiat, panjang umur, jamaah semua berkah semuanya. Dan bapak-bapak yang dalam keadaan masih dalam statusnya suami, biar tambah soleh. Ibu-ibu yang masih statusnya dalam keadaan istri, tambah solihah, amin ya rabbal. Dan panjang kalam tadi Al-Fakir dibisikin sama beliau, Bro, bisa ada waktu kurang lebih 3 jam, antum 1,5 jam, Abuya Syarif Ahmad nanti 1,5 jam. Jadi kelar jam 1, siap ini siap? Siap? Biar kenceng apa jawabnya? Ya, orang bohong sih. Siap?
Mau dengerin? Mau? Tapi kalau kelaparan nggak apa-apa. Jangan. Tuh dia ngomong belakang jangan ya. Apalagi kalau berkat udah keluar, udah husuk dengerin penceramah. Betul? Betul? Ya jujur nih. Makanya saya paling gedek banget kalau lagi acara ceramah berkat dibagiin, gue enak banget ya. Begitu parah banget ya. Di situ enak ada kue, sini kagak ya. Semakin parah. Situ maaf ada yang tuh ada teh pucuk tuh ya. Sini kagak. Canda. Ini mah bagiannya, mudah-mudahan yang dalam keadaan hadir insya Allah kehidupannya makin berkah, amin ya robbal. Melanjutkan pembahasan guru kita Ustaz Ahmad Ali Al-Buni, ayat yang dibaca sama. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tadi kori. Hah? Sana. Oh kalah dia. Kalau mana mah ya? Terus mas saya nih. Kalau cekorinya internasional sama saya 11-12. Terus akal malum dah pasti saya yang bagus sedikit. Amin ya Rabbal. Mana orang? Ada? Misalkan mana? Enggak tahu. Habis baca kori udah langsung istirahat, kau bang? Enggak. Udah lagi jemput. Oh ya udah nanti. Ini ayat Umi Bapak semua jamaah turun perintah untuk mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi udah dijabal sama guru kita, udah paham pokoknya. Contoh buat yang mana? Di semua aspek. Pertama, ubudiyah, ibadah. Selanjutnya muamalah, pergaulan di dalam masyarakat. Selanjutnya munakahah, hubungan antara suami istri dan keluarga. Selanjutnya mujahadah, perjuangan. Selanjutnya Nabi juga contoh buat hududiyah, hukuman-hukuman yang diterapkan. Selanjutnya Nabi menjadi contoh seluruhnya untuk semua bidang. Maka ayat ini kalau seandainya Umi semua jamaah pahami, contoh yang lain udah nggak ada. Ada contoh biar paham. Allah suruh nyontoh Nabi dengan akhlak di waktu ubudiyah atau ibadah. Nabinya statusnya sama kita sama manusia, tapi ingat beliau basyarun lakal basyar, manusia tetapi tidak seperti manusia biasa. Ibadahnya Nabi sama kayak Umi di belakang, sholat sehari 5 waktu, enggak beda. Saya 5 waktu, bapak 5 waktu, ibu 5 waktu, anak-anak dan jamaah 5 waktu. Bedanya nih, bedanya Nabi waktu ibadah sholat 2 rakaat, khatam Quran 2 rakaat. Kita Bapak Umi ada yang maaf sholat 2 rakaat kagak khatam baca surah, baca kuliah keder. Walana walantum bini udah di belakang dunia menjadi imamat. Walana walantum lakum kata anak lakum ya. Kagak kelar Nabi sholat 2 rakaat khatam Quran. Umi insya Allah contoh tadi mau bukan di sini insya Allah. Kalau Nabi mah maaf kalau seandainya 2 rakaat dalam Quran, di sini mah insya Allah 1 surah pasti dalam keadaan apa semua. Contoh. Bapak jangan ikut bantuin Mbak. Ini saya mau nanya Umi nih ya. Umi jawab semua biar kompak Ustaz. Tunjukin kita maaf sama surah apa juga apa ya. Surah Yasin apa, surah Waqiah apa, sampai surah Tanah apa kita nanya naruh di mana ya. Ya. Nih contoh, Bapak jangan ikutin nih ya. Bapak Dayat yang ikutin. Saya mau nanya Umi nih. Umi lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Biar kencang biar Bapak lanjutin. Terus.
Masya Allah, di makan hafizah semua ini, Masya Allah. Dan yang lakinya ada nggak? Tunjuk. Ini yang di antara yang ganteng-ganteng mah ya. Ini coba tunjuk. Suaminya mana suami? Parah amat ini ya datang. Suami. Ayo diam, jangan makin bantuin. Ini saya nanya ke sana, pikir ya. Nih, Pak, ayo Pak lanjutin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na 'li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Lanjutin Pak. Walahum dia kencang. Walahum ya Allah, malu wain ceramah kan laki-laki nih ya. Tuh, bapak pantasnya dia bilang agak ada Pak Ustadz ngilangin malu. Ya Allah bapak, ya Allah, ayah jangan bikin malu dong Mas. Ini kan kita orang laki nih. Sekali lagi, jangan bantuin nih, tata jangan bantuin ya. Dia lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang gampang Pak? Apa yang gampang dikit? Hah? Apa? Agak nih, biasa orang laki apa? Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Lanjutin ayat ketiga Pak. Oh, kalau begini jadi ceramah jadi malu nih ya. Golong aja diem baik, tawadhu ya. Kalau di rumah kan Masya Allah beliau mah lantunannya cakep ya. Di rumah apa sih orang laki yang nggak hafal ya? Iya Pak, lagu apa orang laki masih hafal semua. Sampai kata bininya, lupa Bang lagunya kebanyakan apa ini? Ya Allah, sekarang nih contoh nih yang buat kita nih biar soleh semua nih, lihat perhatiin ini apa semua nih. Ini lanjut nih. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya Allah, benar-benar dan cukup udah tahu udah bukti udah pasti. Main dah. Lanjut nih Pak nih, nanti nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab Fatihah. Lanjut. Waqiah itu apa orang berubah? Makanya pantes yang paling banyak nonton Nabi dari segi dia ibu-ibu. Ngaji nih ibu, Senin ngaji, seragamnya merah marun. Selasa ngaji, seragamnya ungu. Betul. Rebo ngaji, seragamnya hijau kayak kuda. Ada. Kamis ngaji, Kamis 2 malam. Yang pada johor seragamnya hitam. Yang malam Jumat yasinan seragamnya putih. Betul. Sabtu ngaji juga, seragamnya coklat. Minggu seragamnya berantakan seragamnya. Itu mama. Kita mama masalah maaf kita mau orang lagi kalah. Dan salam apa? Bapak dalam keadaan ada acara beliau ya. Lain biamanillah biar selamat perjalanannya. Bapak Unus seorang paling istiqomah nemenin saya di pengajian Mushola Al Barokah. Dan beliau dalam keadaan sehat afiat, amin ya robbal. Balik minggu ngaji juga. Malah maaf andaikan hari ada 8 misalkan nih ngaji semua mama. Tapi yang dalam keadaan nyontoh maaf bukan singgungan. Kalau ngaji bapak susahnya maaf, Masya Allah. Gangguannya bukan 18 setan, 28 setan gangguannya. Ngaji malam Jumat males bisa. Datang malam Sabtu alasan baik. Datang malam Minggu alasan kondangan. Datang malam Senin kemalaman besok mau kerja. Malam Selasa datang lagi ternyata alasannya kemalaman. Belum capek pulang kerjanya. Bapak. Tapi kalau mama Masya Allah
Maka contoh ibadah udah ada lagi, berarti yang paling banyak ibu ate. Nabi ngajinya mau nih sehari 2 kali, ba'da subuh sama ba'da maghrib. Tuh ngajinya Nabi. Di mana sahabat datang maghrib ngajar Nabi, di mana datang subuh Nabi kita Muhammad SAW mengajar ngaji. Di mana dalam keadaan Nabi tidak bisa ditanya oleh sahabat, maka Nabi ngaji kepada Jibril alaihissalam. Maka contoh ibadah atau mudiah. Dengan lagi mama paling menang. Cuman maaf karena emang seragam mulu, ngajinya rajin, puyeng lakinya. Betul. Ini mau dong ngomong nih ya, ayah. Bisa manggil ayah apa papa? Papa. Ayah papa. Bapak lu kali. Seragam dia seragamnya. Ya, nih aku makainya warna hitam. Ayah mesti makainya putih. Jadi antara suci sama yang hitam tuh. Lakinya kan suci ya. Jarang buat dosa. Kalau mama kan biasa begitu ya, ngaji rajin, dosa juga rajin juga. Lagi ngaji, gurunya diomongin. Kok mah sebel banget ya, baru ngaji bisa mau ikut diomongin. Gurunya lagi ngaji tuh. Alhamdulillah. Ini maulid nih, kiai nggak pernah lepas dari omongan mama, betul? Iya. Dibandingin tadi ceramah mah gantengan dikit ya. Yang pertama. Yang kedua, emang guru kita nih Pais gantengnya agak dikit juga ya. Menjelang tua beliau banyak. Doain biar istiqomah, amin ya rabbal. Yang nyamperin ke Ustaz Kuni lebih ganteng. Yang sekarang nih gantengnya kelewat. Ya, mama pasti cerita di antara sama suaminya. Itu yang ceritain kiai ibu ada 4 ya. Dibandingin ya, yang peot dikit, yang ketuaan ada. Mama, masya Allah, nauzubillah, amin. Mudah-mudahan salah orang tua sini mah, mama sini mah nggak ada, insya. Jadi kesimpulan ubudiyah nyontoh ayat tadi, Nabi kita Muhammad 2 rakaat hatam Quran. Ibu-ibu kalau nyontoh Nabi maka nggak ada lagi, minimal sehari andaikan sholatnya sholat zuhur, jangan lepas bacaannya 1. Yang tengah-tengah nggak panjang banget juga nggak pendek banget, sebab kependekan mama suka keresep. Kalau panjang juga kurang bagus juga. Maka di saat johor usahain ayatnya tengah-tengah. Mana johor bacanya tadi? Inna anzalna fi lailatul qadar. Lah bapak karena buru-buru emang dibilangin sama istrinya, ayah pada johor kita kondangan. Bapaknya dalam hal diburu-buruin. Biasanya bapak-bapak karena mengikutin perasaan si istri, ayatnya dipotong. Kalau tadi umi inna anzalna, ayahnya rata-rata inna lillahi. Ya iya bapak-bapak kan susah ya. Kadang suka ngomel lama banget sih ya, padahal lebih lama siapa? Ya saya doakan adek saya kalau lagi mau ngajak jalan nih yang siap-siap ya, kita mah masih tiduran, anak berprotes, tapi malah banget santai aja, santai kita. Kalau laki mah gampang, kain baju berangkat. Nah, kalau mama perempuan kudungan salah ganti lagi, betul? Tuh pada ngaku ya, bajunya nggak masuk ganti lagi, betul? Lipstiknya pengen warnanya emang ketinggalan di botol, lupa warnanya kurang, mikir lagi, ngaca lagi, betul? Mana semua ini. Udah insyaallah pengakuan yang jujur, amin ya robbal. Laki mah boleh teh, nih laki mah nih diburu-buruin, ayatnya berubah. Tadi kan dinazana, inilah yang ini. Kenal sebabnya? Nyimbangin perasaan is. Nah, ubudiyah contoh ke Nabi, makanya yang paling bagus contoh ubudiyah dari ayat tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah nggak ada lagi yang paling hebat. Maka kalau melihat Nabi, nih bapaknya perhatiin, Nabi kagak pernah lepas duhanya. Ibu-ibu paling sering. Hari ini yang duhanya 2, angkat tangan.
dua. Tuh, dua biji belakang yang mesti saya 3. Yang empat. Atau 2. Onomi 5 orang. Yang 6. 6 rakaat tuh, ha. Mana ini baca tadi? Yang 8. Ya Rabbana, Masya Allah. Bagaimana maaf Umi pengen senang dunia akhirat. Ya Allah, suaminya udah sungsang-sumbel. Kerjaan yang paling aneh kan suami. Kerjaannya kaki jadi pala jadi kaki. Saya tanya sama guru kita tuh setelah buat kerjaan itu apa sih sebelum ketemu sekarang ya? Pala jadi kaki dan jadi pala, gawain apa tuh? Silat. Apa tuh bagus Ustaz Jamil nggak pernah ngajarin pala jadi kaki dan jadi pala, nggak ada. Man laki doang gawainnya. Pengen suaminya dalam keadaan nggak capek, Umi jangan lepas 2 rakaat paling sedikit, karena nabinya nyontohin duha nggak pernah lewat. Bangun malamnya jangan pernah lewat percis bangun malamnya suami coba tanya, jam 2 masih bangun ya? Jam 2 bangun kan? Benar? Ngapain nih? Apaan? Kencing. Masya Allah, fitnah. Bohong ah. Bukan kencing, nonton bola. Nabinya duha, nabinya tahajud, nabinya baca Quran. Nyontoh Nabi dari Ubudiyah, jangan lepas baca Quran. Yang paling males 3 ada saya sebutin, laki. Perempuan baca Quran, Masya Allah, Quran setahun boleh beli, habis pada coplok. Amalnya hebat dong, kan? Jadi paham? Kesimpulannya nyontoh ibadah Nabi. Kalau Umi semua mulai nyontoh, duha rajin, tahajud rajin, terus baca Quran rajin, zikir rajin, sholawat rajin, hikmah Maulid mah kata Nawawi cirinya gampang, alamat tuh hubbin Nabi, karena cinta ke Nabi, hubbu sunnati, cinta ke sunnahnya. Kalau sunnahnya udah dijalanin berarti Maulid hasil. Acara Maulid 70 juta, 100 juta, ini maaf nih saya bukan, ini tenda sini bukan pakai daun bayarnya, duit. Ini tenda nih, ini kalau dihitung nih, ini tenda nih kalau nggak salah satu paket nih, kemarin saudara pun cerita nih kalau 25 juta. 10 juta itu. Paros beliau mesen 300 kali 15, kalau 10.000 mah udah hitung, masih telur ya. Kamu kayak makan gratis kan telur ya. Terus, nih maaf tuh yang nih snack yang memilih siapin snack itu masih ada paketnya, itu mah 5.000 tuh satu. Kali 100 berapa duitnya? Berapa duitnya? Itu 6.000 bang tuh katanya. 6.000, iya orang 10 jadi. Terus ada yang nama penceramah, Masya Allah tuh 5 Maulid bukan kaleng-kaleng nih. Ngundang dari Banten 10 juta. Tadi yang ceramah pertama yang kabur duluan 2 juta. Anak kabur duluan kurangin 1 juta. Allah, sebutnya itu tadi yang bentaran banget ya, 1 juta. Tadinya 1,5 ya, nah memang bentaran kurangin gopek. Ini saya nih emang sejam ya, oh pasti. Oh tadi sejam, setengah jam atau kurang 1 juta, yang sejam, nah kaliin aja udah. Berapa tuh berapa? 10 juta tambah 1 sama saya nih, kali tadi jam, kali dah 3.000, 3 juta ya berapa? Hitung mungkin teman-teman baru 10 juta tambah 1, 11 juta, 12 tambah 3 15. Nanti terakhir nih nanti ada kayak sama hakim juta. Bentaran juga beliau ya, udah 16 juta. Belum dari Kori, walaupun maaf Kori anak beliau ya, yang gimana 100.000? 16 juta 100.000. Yang paling terakhir nih, ini paros yang dalam keadaan udah dibikin tadi, hitungin kaliannya. Tuh, ini Maulid bukan kaleng-kaleng, duitnya keluar gede, hartanya keluar banyak. Selanjutnya mah kalau nggak ada hasil,
Maulid setiap tahun maaf tidak ada faidahnya. Maka hari ini kalau ngaji yang benar, cinta maulid contoh Nabi, pulang ingetin pelajarannya, duha bantuin suami, jangan lew. Terus tahajud jangan sampai kagak bang, johornya jangan sampai nggak ada qobliyah ba'di, asalnya jangan sampai nggak ada qobliyah, sampai isaknya kalau sudah beres jangan lupa sholat wit. Iya muka-muka saya lihat nih itu Ramadan doang itu ini. Ramadan doang nih kelihatan nih mukanya. Ramadan mah terawih di mana juga penuh, witir dikerjain kayak witirnya kagak, yang ada nyitir. Ya Allah. Ya, yang jujur sama saya nih, saya belum lanjutin babnya atau bagian aspek yang kedua. Siapa yang semalam witir? Angkat tangan, biar kompak, mau semalu. Siapa yang malam witir? Yang orang yang paling saya cintain tuh. Aku doang ya. Ada lagi nggak? Omeno ya, dua. Ada lagi. Bapak-bapak nggak usah ditanya nih, jangan tanya. Bapak jangan tanya. Bapak-bapak sini mah nih maaf, beduk di musola. Coba beduk di musola. Ajan di masjid Al-Malah. Nanya coba ya. Nih orang tua sini laki-laki nih suami kita maaf saking hebatnya ibadah belum johor harus bayang. Mantap banget ya. Hebat banget Bapak kita, Masya Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Makanya maaf kalau pengen hasil maulid, contoh baginda Nabi di ubudiyah. Simpulan ubudiyah, jangan tinggalkan sunnah qobliyah ba'diyah. Kesimpulan di ubudiyah, jangan tinggalin duha dan tahajudnya. Kesimpulan di ubudiyah, jangan tinggalin witirnya walaupun 1 rakaat. Kesimpulan di ubudiyah, jangan tinggalin baca Quran walaupun malam Jumat, bacanya Yasin cuma palanya doang atau awannya doang, suaminya dalam keadaan begiang banget. Alhamdulillah istriku Masya Allah soleh hawangan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Jadi yang penting jangan lewat 1 hari, jangan lupa, jangan tinggalin baca Quran. Sini mah kelihatan mukanya Yasin udah dalam semua ya. Yasinnya saking cepetnya Yasin kun fayakun. Saking cepetnya di sini Insya. Orang laki mah kalah ya. Malah yang paling hebat mah Bismillahirrahmanirrahim ngobrol lama-lama cepet banget ya, saya nggak biasa kok. Ya lo ngobrol banget. Nauzubillahimin. Nggak ada sini mah Insya. Contoh ayat tadi ubudiyah Rasulullah. Wah, sudah waktu dikit lagi. Yaitu bidangnya yang kita contoh sekarang munakah atau rumah tangga. Kami perhatiin Nabi buat contoh. Nabi dalam riwayat ada sebuah hadis sebutin, inna min akmalil mu'minina rajulun. Ingatin rajulun ahsanuhum khuluqan. Sesungguhnya seseorang laki-laki atau suami yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Dilanjutin nama Nabi, wa ahsanuhum ahlan, dan paling bagus, paling romantis, paling setia, paling sayang ahlan kepada keluarganya, khususnya istri. Maka ingat nih, hikmah maulid jangan lupa. Kalau suaminya kagak datang, ingetin Nabi tidak pernah manggil istrinya dengan nama. Sebab kata ulama, pertama makruh, andaikan anak mencontoh haram. Nabi manggil Siti Aisyah Umairah. Gak pernah manggil nama. Nabi nggak pernah manggil nama di istrinya. Kenapa sebabnya? Orang kampung panjang bilang kalau manggil nama nulat, tahu nulat? Lakinya bilang kokom, ada kokom? Tidak kokom, ada kokom? Kokom.
Nggak ada. Siapa namanya contohnya? Tini ada Tini. Yayat, ada Yayat. Ya Allah Yayat. Kopi. Ini panggil Yayat ke mandinya. Bocah pulang sekolah, Yayat. Tas taruh tas. Haram. Nanti nih. Tapi nggak pernah manggil nama istrinya. Kalau manggil nyontoh, ntar bocah ngulet. Sekarang begitu kan ya. Emang bapaknya laki bilang Yayat. Ya udah anak ya. Ada sini yang lainnya. Indun ada Indun? Nggak ada. Markona. Siapa? Ini. Oh. Fitri, ada Fitri. Fitri kopi. Kopinya apa? Artinya pengen manis, pahit. Biasa sih ada kamu tuh. Si ada keluar. Nabi maaf umi semua jamaah nggak pernah nyebut nama istrinya dengan nama, nggak pernah. Contoh maulid pulang dari sini ingetin suaminya. Panggilan mulai sekarang walaupun bahasanya maaf juga aneh. Panggil suami ke istrinya Yayang. Bener. Umi bilang peyang di belakang ini. Yayang. Atau kalau yang ada ganti yang terbaru Ember, ada Ember. Laki kan yang jahil lu sendiri. Laki dia bilang saya ngomong setan malah suruhkan Pak gitu. Masih nikah rumah tangga sama istri 15 tahun. Ini maaf. Saya kan buru-buru belum pernah manggil nama istri. Belum pernah sampai sekarang. Makanya buat umi semua hikmah maulid. Nyontoh ayat tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi nggak pernah manggil nama istrinya dengan namanya tadi Yayat, Fitri, Jenab, Indun. Nggak pernah. Oh, laki ibu masih dalam keadaan rajin maulid, rajin ngaji, rajin segala macam, rajin semua. Manggil umi semua dengan nama, suruh ngaji lagi. Bukan umat Nabi. Karena Nabi bilang yang paling hebat iman seorang laki-laki, dia yang paling sayang sama istrinya dengan panggilan terbaik, say. Enak banget say, kopi say, mantap. Hari ini makan siang apa say? Alhamdulillah ya, oncom balado. Ketawa. Temannya apa temannya? Kembang pecah. Temennya apa lagi temennya? Alhamdulillah ya, ada satu lagi ya, kerupuk merah goreng pakai minyak jelantah. Tapi kan enak banget manggil saya, indah banget ya. Lagi kalau manggil saya, walaupun makanan kurang bagus, enak ya. Nasinya ada saya, masya Allah, alhamdulillah, nasi beras raskin antri kemarin. Alhamdulillah. Pada intinya buat munakahan di rumah tangga nyontoh Nabi tidak pernah manggil nama istrinya langsung. Takut anak pada nulat, anak pada niru, anak pada ngikut. Paham? 3 remik saya nggak bahas banyak-banyak karena bidang semuanya contoh Nabi maka meninggal nggak bisa. Maka di saat dalam keadaan contoh terakhir apa selanjutnya? Nabi dalam muamalah contohnya indah banget. Nabi nih contoh muamalah. Nabi sama orang yang sebel nggak pernah, yang sebel nih nggak pernah lepas assalamualaikum. Nabi ketemu yang sebel nih, sebel banget orang ya, assalamualaikum, tambahin ya akhir. Nabi sama perempuan yang lewat, assalamualaikum ya ukti, walaupun si perempuan itu sebel sama Nabi. Kita mau maaf nyontoh Nabi jarang, bukan di sini tempat saya tuh ujung sana dikit ya, sebel sama orang buang muka ya. Dan yang muslimah sama lewat salaman kagak dilewatin ya, lagi ngaji lagi sebel ya. Ada
Nabi muamalah nggak pernah begitu, nggak pernah Nabi. Nyontoh ayat tadi nih, biar kata sebel banget, biar sebel banget, sebel banget. Itu sama orang, bagaimana sama bini, Nabi sebel sama bini tetap salah. Orang sono dikit nih sebel sama laki, ya fatal orang sono. Sini mah nggak ada insya Allah. Sebel sama laki 3 hari 3 malam bikin status. Pertama, hari pertama emoji merah warnanya mukanya. Hari kedua nggak sadar juga lakinya ngomong sebel banget. Hari kedua, hari ketiga mantan tanya titik tata ya. Orang sono, sini mah nggak ada di sini lain sah. Di sini mah suaminya, masya Allah, sama laki, isi-isinya mah insya Allah biar kata marah banget. Kopi disuruh nyeduh, tuh ngaku ya. Madang nyedok sendiri. Maaf, orang sono nih bukan sini. Orang sono nih kalau ikut sama laki, masya Allah, kagak dimasak. Orang mana? Ikmah Maulid ingetin 3. Saya dapat 3 langsung banyak Nabi dalam ibadah contoh udah nggak ada isinya ini. Dalam segi munakah rumah tangga paling romantis bisa sampai coklat nih kalau bisa ngamalin Nabi kalau bininya lagi galau orang kamu manjing bilang bete nanya pasti Yayan kenapa sih bete mau kecemberut aja Nabi. Maka kalau nyontoh Nabi nanti lakinya bilang, ayah ngapa cemberut bayinya, kita berangkat pasar Tayang Baru. Di sana ada 3, pertama toko Jakarta, tahu? Yang mana itu? Toko apa itu? Toko apa? Tahu gitu kalau laki lagi kesel ini. Kedua sebelah sini dikit toko Jakarta udah beres sinar. Tuh tahu lah ya. Dan harus jual emas mana? Kalau kagak punya duit, Nabi selalu ngajak jalan-jalan kemanapun. Maaf, laki yang paling mulia tadi itu imannya. Dimana bini udah sebel, udah dalam keadaan bete, ajak jalan-jalan. Bini mah gak usah jauh-jauh, diajak ke Pakansari, Kartide dari situ tadi pagi udah indah banget, walaupun cuma jajan 5.000, tahu berontak sama. Contoh. Terus diajak jalan-jalan mau muter doang, udah aus beli teh jumbo yang 2.500, enak kan ya? Dan begitu kalau Nabi menyontoh Nabi. Kalau emang bininya pengen dalam keadaan senang, Pak ingetin jangan pernah diajak jalan-jalan. Karena Nabi pernah dalam keadaan Aisyah cemberut diajak di acara tonton pacuan kuda. Karena pacuan kuda dalam keadaan ada zaman Nabi buat perang. Maka ayat turun waladiyati dhabha. Itu ayat bisa dalam keadaan Aisyah dalam keadaan bete ditanya yang mau kemana, pengen lihat contoh latihan pacuan kuda, kata Nabi berangkat 86. Tuh Nabi mudah-mudahan suaminya sama kayak Nabi, amin ya Rabbal. Walaupun kenyataannya jauh dari Nabi. Nah, satu paket nih mudah-mudahan jadi bagian ilmu. Nanti kesimpulannya kata ulama, cinta Nabi, cinta Sun. Maka buat Umi pulang dari sini saya ingetin, pulang dari sini jangan pernah lepas dari zikir, dari doa yang paling hebat dilaksanakan, dilakukan dalam keadaan apapun kegiatan. Bismillah, mau makan Bismillah, sesudah makan Alhamdulillah, kagak ada makanan Bismillah, sudah nggak ada makanan, memang nggak ada yang dimakan, berarti innalil. Jangan lepas, ingetin, nggak ada nasi, innalil. Ada nasi, alhamdulillah. Pulang dari sini zikir juga, dapat berkat, alhamdulillah. Kagak dapat, jangan innalillah. Kalau nggak dapat juga protes panitia, saya gak kebagian ya. Jangan curang, anak pulang duluan udah dapat 2 ya. Kita ngaku belum dapat, nauzubillah ini. Panitia siapin karena hubungannya sama zikir. Nabi selalu zikir, lalu doa di setiap keadaan. Panitia yang kemarin saya fotokopi, silakan siapin. Umi, berarti nih jamaah semua, biarin dah. Kalau seandainya dalam keadaan ngeberatin, biarin. Saya punya saudara, Akin Al-Mukarram Ustaz Prabu, lagi dalam keadaan bangun kobong sama zikir. Saya lihat semalam waktu acara pulang ke 1:30, kobongnya gede banget. Baru pasang batako doang. Atasnya alhamdulillah, bagiannya masya Allah meri banget, masya Allah ya.
Gentengnya udah mulai miring nih. Yang sebelah udah retak. Enggak tuh bingung miring. Sekarang saya ajak Umi, saya kasih ijazah doa ini. Mana ya fotokopinya? Di mana? Sini ada ya. Saya minta satu bagi-bagian ke Umi. Ini doa Nabi berhubungan dengan zikir. Nabi nggak pernah lepas dari doa. Silakan dibagiin. Saya ke ijazah Umi semua jamaah semua. Ini ijazah pertama buat geser hujan. Kalau besok takut seminggu habis ini mau hajatan. Ada mau hajatan? Ada mau hajatan? Bawa duit tak? Bawa duit ada bawa duit. Bawa duit mau. Saya nanya bawa duit mau nih mah. Nggak ada. Kalau nggak juga arisan takut hujan. Ada yang arisan besok? Ada. Alhamdulillah. Ini besok apa arisan? Dapat 15 juta. Cilamet masak tempe elemen di rumah, jangan banyak ya. Ada yang setelah ini mau ada yang namanya maaf, barangkali punya acara-acara yang mungkin berhubungan dengan tempat yang nggak pakai tenda, ada nggak? Mungkin barangkali ada yang meninggal, tahlilan kan begitu. Sekarang cuacanya maaf mengkhawatirkan, siang panas banget, sore ini nanti saya kasih amalnya, geser hujan didawamin tahun depan. Kalau pengen jadi dukun pawang hujan boleh buka pelang ya. Ini ada doanya ntar. Ini bagiin dulu baru udah dilihat jadi enak. Ayo pulang segera. Yang kedua ada ijazah buat maaf meredam angin. Bukan kipas angin nih, angin sekarang nggak nentu ya. Masalah malam angin juga ya, sore angin juga, pagi angin juga ya. Dibagiin. Nanti dulu yang minta itu belakangan. Kalau neng. Nanti bagiin dulu, nanti mintanya belakangan. Udah itu Ustaz. Biar cepat. Ayo silakan tuh ijazah 2 nanti Umi terima, diamalin. Nanti insya Allah manfaat. Ya, segerain. Bagi biar cepet nih, bocah laki mana lagi ada nggak? Bantuin, ya. Untuk bapak nih, biar segera biar cepet. Yang udah kebagian silahkan dilihat, baca pelan-pelan. Nanti ijazahnya tinggal disebut kobil tuh atau kobil mah. Jangan nggak kebagian, biar kebagian semua. Walaupun sudah ada anaknya, tetap jadi doa bagiannya sangat manfaat untuk diri dan juga keluarga. Dibagiin. Tuh bapak kebagian juga tuh, biar bagi semuanya. Sudah semua dilihat sudah. Pertama ijazahnya buat geser hujan, takut mau hajatan. Jangan pada musyrik kita, orang tua dulu maaf mau hajatan, bukan baca doa, serempak digantungin orang dulu. Benar ada? Ada dulu buang serempak di genteng ya orang dulu. Yang lebih parah lagi ada ikan mau hajatan, ancak dibikin dalam rumah, dalam kamar ya. Kopi pahit, kopi manis, kopi hitam, lakinya hitam juga ya, double ya orang dulu. Sampai udah ya. Baru kita lanjutin ijazahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah beliau sampai dengan selamat. Keretanya bilang ada halangan. Selain beliau sehat walafiat panjang umur, amin ya robbal. Sudah kebagian semua, kita lanjut. Matanya kemari, jangan turun mulu Pak. Sama gantengnya ya. Namanya kalau datang baru, datang baru ya. Sama 11-12 beliau ya. Nah, kembali lagi, fokusin. Nah, tinggal 5 menit beliau istirahat dulu. Kopi udah dijadiin, belum dibikin. Terus susu putih belum dibikin juga. Biar 5 menit beliau istirahat. Selain bari soal beliau naik. Ayo lihat batin ijazahnya batin. Ini ijazah pertama buat geser hujan kalau mau hajatan. Andaikan seandainya pengen diistiqomahin, lihat di depan di awal. Hadiahnya pertama Nabi, baca sendiri udah apa ya, Al-Fatihah. Kedua, hadiahnya ke Nabi Sulaiman karena bagian yang diwakilkan bagian ngurusin hujan. Nabi Sulaiman bisa dalam keadaan diwakilkan itu oleh Allah. Nabi Sulaiman di muka bumi, bahkan angin pun jadi kekuasaan beliau. Hadiah kedua Nabi Sulaiman. Yang ketiga hadiahnya malaikat Mikail karena muakalun fi rizki. Mikail ngurusin rizki termasuk hujan. Mikail hadiahin. Yang selanjutnya hadiahnya buat yang ngasih ijazah. Siapa nih yang diceramah? Nih diceramah nih. Ada tuh namanya tuh nama. Tahu? Tapi yang nomor 3 jangan dibaca pas mau acara, jangan dibaca pas mau doa. Yang 3 nggak usah. Yang 1, 2, 3, yang 4 nggak usah. Ini saya contohin. Ini mau ada hajatan, mendung banget. Fatihah dulu, ilah hadratin Nabi Al-Fatihah, ngerti? Yang kedua baca wilah hadrati Nabi Sulaiman Al-Fatihah, ngerti? Yang ketiga wilah hadrati malaikat Mikail Al-Fatihah, ngerti? Baca doanya nih. Kalau kita pengen hajatan, nggak usah ngundang dukun barang mah, kita baik. Ini baca doanya. Yang dalam kali pertama, doa menggeser hujan. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma ala akami wal zirabi wa butuni audiyati wa manabitis syajari. Kebaca itu tulisan saya itu, nggak pakai komputer itu Maya. Nah itu doanya dibaca sebanyak-banyaknya sampai hujan. Kalau seandainya kita ngendakin bagiannya nggak turun di tempat kita, man ngasih isyarat kata ulama, hujannya ada sebelah kiri nih, mendungnya buang ke kiri. Bisa? Oh, depan rumah tengah, keluar nih, geser kanan. Terutama yang kanan, yang maaf nih, ada di sono ada judi burung ada judi burung. Lempar ke sono. Ada. Nah, kita tahu nih belakangan judi burung mulu, geser. Biar hujanan burungnya nggak bisa terbang. Nah ya. Atau ada acara dangdutan, artisnya nih maaf, celana segini, ada. Terus perempuan ya, oh tak malam ada dangdutan nih, ada segini, buang kanan, biar panggungnya berantakan ya. Bisa? Buang kanan, bisa. Nah ini buat doa hujan, baca biar banyak. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma laka madhirabi kubutuna abdati wa malabiti syajari. Apa lebih apa insyaallah kasih. Sekali baca, 2 kali belum juga baca Allahumma hawalaina, terus 3 kali sebanyak-banyaknya sampai hajat kita. Ya Allah, saat ini saya belum butuh hujannya karena saya mau ada acara. Geser hati. Doa yang bawah bersingkat. Doa kalau ada angin gubur-gubur, masya Allah mau angin puyuh, puting beliung, angin topan, kita jangan takut. Baca di bawahnya Allahumma lakhan wa la akiman. Kebaca Allahumma lakhan la akiman. Kebaca. Nah ini semua Umi ijazah, saya ijazahkan. Umi semua jawab, nanti kobil tuh atau kobilna. Bismillahirrahmanirrahim. Kobil tuh baca, kobil tuh biar kenceng. Kobil tuh bisa. Kobil. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ma'jazukum hazihil ijazata. Rame-rame. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'an Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil. Sah ijazahnya, amalin kalau butuh. Ingat, nggak gratis nih, nggak gratis. Ini ingat ada buat bus fotokopiannya. Buat saya, buat kamu zikir. Ayo siapin duitnya biar gede, insya Allah berkah. Bukan buat saya, buat kamu zikir. Ini buat kamu zikir, saya kasih hadiah buat kamu zikir. Ya siap-siap neng, nih. Nih saya contohin nih, saya juga ngambil atu. Ayo boy. Sambil diiringi nama selawat.
Kalau bisa saya nih yang biru. Nah, yang ungu yang coklat jangan terima ya. Suruh buka minimal yang warnanya ungu. Apalagi yang hijau ya. Dan contohnya nih, contoh. Bukan sombong bukan ya. Jangan belatur. Ini nama-nama salatullah salam ala toha rasulillah salatullah salamullah Yasin Habibillah Salatullah Salamullah Ala Taha rasulillah salatullah ala yasin Habibillah tawasana bibis wa bihadi rasul wa kulli mujahidin li ahli al-badriyah wa salatullah ala taha rasul salatullah ala yasin ala yasin ala yasin habibillah Allahumma sholli wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Umi sebelum tutup salam dua pengumuman. Pertama doain Umi Ustazah Rosidah dalam keadaan Allah uji tadi pas malam pagi dalam keadaan sakit, sekarang lagi diimpus. Doain dengan keberkahan mujizat Fatihah, semoga diangkat penyakitnya, disehatkan, afiatkan dalam keadaan sedia kala, dan mudah-mudahan biar sabar dan sakitnya. Ala hazihi niyah ala kulli niyatin sholihah wa ila ruhi jasadi umminal mukarramah Umi Ustazah Rosidah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Umi, ada pengajian tiap malam Sabtu di Mushola Al-Barkah buat laki perempuan umum. Kalau mau ikut hadir, kalau mau nambah ilmu yang insya Allah bidangnya semua ada fikih, ada tauhid, ada akhlak, malam Sabtu di sini ya. Kitabnya digaji 3, fikihnya Riyadul Badiah, akhlaknya ada Bulinsan, lalu bagian akidahnya Akidatul Awam. Paketnya sempurna, ngaji wajib mantiga, batu, fardu ain, fikih, akhlak, akidah di malam Sabtu di musola. Saya sendiri yang mimpin muzakarah dengan Ahi Ustaz Prabu. Siap hadir? Siap hadir? Besok kalau kagak datang, saya mau inget ijazah saya nggak manfaat. Dia lagi maulid banyak hadir, dia ngaji, bikin bangga suaminya. Dimana kita tadi seminggu, alandaikan 9 hari ngaji terus, betul? Kalau seandainya pengen bangga Rasulullah, maka banyakin ngaji, tapi ngaji yang wajib, maaf, yang wajib 3, fikih, akhlak, tauhid. Yang lain padu kifayah. Udah bisa Quran, Umi nggak wajib belajar, selagi masih yang bisa belajarnya nggak wajib untuk dapat. Kalau udah bisa ngaji tajwid, yang 3 tadi maaf, dalam badan tua muda wajib malam Sabtu di Mushola Al-Barkah. Ngumumin, ngasih tahu. Terus yang ketiga, doain keluarga besar Afina Mukarram Ustaz Prabu. Ayo kita doain, mudah-mudahan beliau dalam keadaan diberikan keberkahan dunia wal akhirah. Jadikan majelisnya kobong yang berkah, kobong yang bermanfaat untuk umat dan masyarakat, diberikan kesabaran, dan mudah-mudahan kobongnya jadi bagian yang dapat direncanakan untuk sempurna sehingga bisa manfaat buat santri-santrinya. Amin ya rabbal alamin. Ala kulli niyatin sholihah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi jasadi Akhina Mukarram Ustaz Prabu Hermawan Al-Muhib wa auladihi wa azwajihi. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Umi yang udah memberikan sedekah, saya ucapkan jazakumullah khairan katsir. Biar diganti sama Allah. Yang ngasih gocap siang insyaallah jadi 5 juta, amin. Yang ngasih 2.000 saya nggak ngedoain. Masa udah motokopi aja nih mahal, saya motokopi di Depok mana di situ ya, itu 2.000. Tadi ada ngasih 2.000 nggak? Banyak.
benar-benar berakhir ya orang sono orang sini. Pokoknya yang 2000 insya Allah berkah diganti emang mau 2000 ntar nyusul lagi insya Allah ya. Kalau yang gocap alhamdulillah, yang cepet alhamdulillah, yang gagal ngasih tetap saya doain mudah-mudahan kalaupun nggak bisa ngebantu hari ini bisa ngebantu besok, amin ya robbal. Dan mudah-mudahan ilmunya manfaat. Hadani Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Semoga segala ilmu yang disampaikan akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.